Ini mengerikan. Ada orang yang dipindahkan padahal dia punya kecakapan, knowledge, tapi dipindahkan karena relasi dan kuasa kekuasaan. Kolegium yang menurut undang-undang harus dibentuk oleh kelompok ahli disiplin ilmu, tapi diambil alih seolah-olah itu otoritasnya Menteri Kesehatan. Tapi tidak lama dari sejak waktu itu kita mau mengeluarkan pendapat itu dari IDAI, tiba-tiba pada waktu itu keluar surat mutasi, sekretaris umum kita dimutasi. Oh, jadi ini Dr. Piprim bukan yang pertama? Bukan yang pertama. Push, ini ada ketidakwarasan dalam situasi kayak gini. Cuma saya bingungnya ketika itu sampai ke media, Pak Menteri ngomongnya perlu dokter asing. Hah? Mana yang katanya mau menyediakan alat USG di setiap rumah sakit kabupaten kota. Itu sama sekali nggak ada, nol. Jadi sama sekali kalau tidak. saya mau bilang ini manipulatif sih sebenarnya. Nah, ya jadi saya lebih melihat kok hanya data diminta dari kita, tapi malah digunakan data itu untuk ada motif lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Hari ini kita bicara kesehatan. Kesehatan seharusnya menjadi kekuatan bagi bangsa ini. Tapi banyak pekerja-pekerja kesehatan mengalami tindakan abusif dari kekuasaan. Nyata dan sebagiannya sangat brutal. Dan itulah yang terjadi. Kita mendiskusikannya dengan dua dokter. Dan nanti persisnya akan seperti apa akan diuraikan lebih lanjut. Tapi ini mengerikan. Ada orang yang dipindahkan padahal dia punya kecakapan, knowledge, tapi dipindahkan karena relasi dan kuasa kekuasaan. Bersama kami penjaga kewarasannya, Dr. Bahar. Ya Mas. Yes, apa kabar dokter? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, kita sama-sama ini ya, apa namanya, kaum berjenggot ya. Udah putih-putih kan. Dan berjenggot putih. Saya sama Dr. Bahar, isunya sama jenggotnya. Ada satu lagi sini Dr. Rizky Ardiansyah. Ya. Kalau sama ya, Dr. Rizky tidak berjenggot dia, tapi udah sama-sama agak agus. Cuma saya udah banyak kan, Dr. Rizky baru mulai ini ya. Menuju ke sana. Menuju ke sana ya. Teman-teman, ada seorang dokter bernama Dr. Piprim B. Yunarso. Dia bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tiba-tiba dia digeser bahkan digusur dari RSCM ke rumah sakit lainnya. Yang menarik adalah bukan geser dan menggusur itu, tapi ada begitu banyak aturan diterabas seolah-olah ada operasi senyap atas nama kekuasaan. Dan ini semua melawan akal sehat. Bahkan dalam ini semacam tulisan yang saya baca yang memuat soal Dr. Piprim ini, dia mengatakan isyarat kematian tengah menyerbu labirin kesehatan, dan itu sebenarnya menghancurkan atau tanda alarm nurani bangsa sedang diganggu. Kenapa yang diangkat Dr. Piprim? Dr. Piprim ternyata senior di dunia kedokteran anak. Dia bahkan salah satu dari sedikit spesialis kardiologi anak yang menguasai intervensi jantung. Jadi keahliannya itu spesifik, bahkan langka, dan sangat vital, yang tak bisa tergantikan begitu saja. Tapi dia digusur dan digeser. Persoalan utamanya adalah, kalau dilacak-lacak, ternyata Dr. Piprim adalah Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, satu organisasi profesi di bawah IDI. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah ternyata beliau adalah orang yang sangat kekeh menolak Kolegium Kesehatan Indonesia diintervensi, bukan oleh orang-orang yang justru mengampu di kolegium itu. Dan ini semuanya layaknya pesanan kekuasaan. Dan Anda pasti sudah tahu siapa yang kira-kira bermain di semua ini. Dr. Bahar, kita bahas. Ya, Dr. Piprim. Kita lihat dulu ininya, keahliannya. Mungkin dari Mas Rizky dulu. Mas Rizky dulu, silakan Mas Rizky. Sejauh mana beliau ini memang keahliannya itu spesifik, langka, sehingga sangat dibutuhkan? Ya, terima kasih Mas Bambang. Jadi Dr. Piprim ini sebenarnya guru saya. Oh, oke. Jadi saya lulus tahun 2015. Dr. Piprim sudah sejak tahun 2005
sudah menjadi dokter ahli jantung anak. Jadi sudah 20 tahun pengalaman beliau menjadi dokter ahli jantung anak sekaligus menjadi guru. Guru buat kami mungkin yang jumlahnya itu tadi sudah disebut-sebut sekitar 70-an. Itu guru bagi kami semua. Jadi Dr. Piprim ini sudah sangat lama mengajar ilmu intervensi jantung anak dan muridnya juga ada di berbagai daerah. Dan keahlian kami memang sangat spesifik seperti yang Mas Bambang sebutkan. Jadi setelah jadi spesialis anak harus sekolah lagi selama 2 tahun untuk kayak subspesialis. Subspesialis memang namanya subspesialis. Jadi di spesialis anak itu ada subspesialisnya, ada jantung anak, ada ginjal anak, ada paru anak, ada 14 subspesialis kita di ini. Dan Dr. Piprim adalah pendidik yang sudah sangat lama, bukan hanya mendidik subspesialis kardiologi anak, tapi spesialis anaknya juga beliau terlibat langsung dalam proses itu di Fakultas Kedokteran UI yang memang rumah sakit pendidikan utamanya adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, jadi saya mengenal beliau juga sangat lama karena beliau juga aktivis. Beliau juga sudah kalau ditanya tugas ke daerah dulu juga udah pernah ke Nias, saya tahu persis beliau juga jadi tim bencananya Kementerian Kesehatan. Jadi sudah sangat lama sebenarnya kalau dari sisi keilmuannya seperti itu. Nah, saya sekarang mau tanya di isu soal ada 3 nih. Satu yang bagian pertama saya mau tanya soal kolegium. Kolegium ya. Beliau ini dalam konteks kolegium apanya kolegium dokter anak ini? Jadi kita di dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia itu ada yang namanya keputusan tertinggi lewat kongres. Kongres Ilmu Kesehatan Anak yang sudah berjalan itu pada waktu itu di Oktober 2024. Nah, pada waktu yang bersamaan itu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga melakukan semacam pemilihan kolegium, idol kolegium ya pada itu. Kolegium idol kita menyebutnya karena dipilih melalui proses online, lewat online ya. Jadi siapa memilih siapa. Sementara pada saat itu kita juga sedang melakukan pemilihan ketua umum IDAI dan pemilihan ketua kolegium. Pada waktu yang bersamaan itu. Nah, kita dari awal karena memang anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita menyatakan bahwa kolegium adalah bagian dari yang perlu dijaga oleh organisasi profesi, kita mempertahankan itu. Nah, tentunya Ikatan Dokter Anak Indonesia di bawah kepemimpinan Dr. Piprim harus menjaga amanah kongres itu. Dan kongres itu kan dihadiri oleh dokter anak seluruh Indonesia. Ada 6.000, 7.000, hampir 7.000 sekarang dokter anak hadir pada waktu itu. Kita memutuskan melalui musyawarah mufakat dan juga mungkin kalau pemilihan ketuanya memang voting ya, tapi untuk memutuskan bahwa kolegium itu harus tetap milik dari organisasi profesi. Jadi kita sampaikan alasannya pada waktu alasan filosofis bagaimana kolegium ini awalnya terbentuk sejak tahun 78, kemudian alasan filosofisnya bagaimana hubungan antara keprofesian, etika, disiplin dan lain-lain itu kita kaji sampai kepada alasan yuridis termasuk apakah kalau kita tetap mempertahankan kolegium, ini kita melanggar undang-undang? Kita sampai mengkaji begitu. Menurut kita tidak, karena pada waktu itu kita tidak berpikir bahwa kolegium itu dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Kalau kita baca undang-undangnya itu, yang membentuk itulah kelompok ahli disiplin ilmu. Nah, akhirnya kita bertahan dengan pendapat kita itu, dan Kementerian Kesehatan tetap membentuk kolegium versinya Kementerian Kesehatan. Yaitu ada namanya Kolegium Kesehatan Anak, itu di bawah Kementerian Kesehatan, dan kita tetap berjalan ini. Dan di dalam proses perjalanan ini kita tetap mempertahankan bahwa kolegium ini ada di internal kita. Nah, Dr. Piprim sebenarnya kan hanya menjalankan amanah organisasi saja, tidak dalam konteks dia secara pribadi, karena kalau dia tidak mempertahankan itu tentu nanti dia dianggap melanggar amanah kongres. Jadi kita saat ini memilih ketika ini ada proses, ada perbedaan kolegium antara kita dengan pemerintah, kita menempuh jalur PT-UN juga melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Jadi kita ingin berjuang dulu sampai kepada sudah sampai di mana tuh? Di Mahkamah Konstitusi sedang berjalan. Oh, judicial review-nya. Judicial review undang-undang, dan juga di PT-UN juga sedang berjalan. Yaitu gugatannya oleh Prof. Sukman dan teman-teman. Ada beberapa yang saya lihat itu yang dipersoalkan adalah keputusan pemerintah, keputusan Menteri Kesehatan soal pembentukan kolegium. Jadi kita persoalkan itu oleh karena menurut kita itu cacat hukum, cacat prosedur. Di mana cacatnya? Karena menurut undang-undang itu yang membentuk itu bukan Kementerian Kesehatan, tapi kelompok ahli disiplin ilmu. Oke. Kita mendefinisikan begitu. Teman-teman, ini satu isu penting
Ya. Kolegium yang menurut undang-undang harus dibentuk oleh kelompok ahli disiplin ilmu, tapi diambil alih seolah-olah itu otoritasnya Menteri Kesehatan. Sehingga terjadilah kolegium idol yang itu diduga keras oleh Menteri Kesehatan. Sementara kolegium yang dipimpin oleh Dr. Piprim itu adalah kolegium yang menjalankan mandat anggaran dasar, dipilih berdasarkan kesepakatan para dokter, dan dialah yang menjaga marwah dari Kolegium Kesehatan Indonesia ini. Ya, seperti itu ceritanya. Dan pada waktu itu kita didesak ya untuk siapa yang desak? Termasuk pemerintah mendesak agar ya kolegiumnya bersatu saja gitu di bawah kita bertahan pada waktu itu ya. Nah, kita rapat juga nih di IDAI itu ada unit kerja koordinasi, saya juga termasuk di dalamnya, ada 14 unit kerja koordinasi, kita rapat internal memutuskan untuk memperkuat apa keputusan dari amanah kongres itu. Tapi tidak lama dari sejak waktu itu kita mau mengeluarkan pendapat itu dari IDAI, tiba-tiba pada waktu itu keluar surat mutasi, sekretaris umum kita dimutasi. Jadi ini Dr. Piprim bukan yang pertama? Bukan yang pertama. Push. Jadi yang pertama itu adalah ada Dr. Hikari, beliau adalah sekretaris umum. Kemudian Dr. Fitri Hartanto. Dr. Fitri Hartanto itu dipindahkan dari rumah sakit Karyadi ke rumah sakit Sarjito. Dr. Fitri Hartanto ini ketua UKK juga, tapi unit UKK tumbuh kembang anak. Padahal dia tuh satu-satunya tuh ahli tumbuh kembang anak di rumah sakit Karyadi, malah dipindahkan ke Yogyakarta. Zalim sekali ya. Nah, Dr. Hikari, beliau adalah ahli hematologi onkologi anak. Dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dipindahkan ke Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita. Alasannya pada waktu itu tidak disebutkan secara, tapi kita bisa menangkap itu. Menangkap ini ada sesuatu hal yang tidak benar, karena Dr. Fitri Hartanto juga pendidik, Dr. Hikari juga pendidik, sehingga proses pendidikan itu terganggu. Oke. Di dalam Jadi proses pemutasian yang melawan aturan hukum itu berlangsung bukan hanya pada saat Dr. Piprim, tapi sudah lama sebelum Dr. Hikari dan Dr. Fitri. Dan isunya pada waktu itu Dr. Piprim juga bagian yang ingin dimutasi, tapi memang sepertinya khawatir ada gejolak atau bagaimana, saya nggak tahu. Jadinya dimutasi dua itu dulu. Jadi kalau ini tidak dipersoalkan, bukan tidak mungkin akan terjadi banyak mutasi-mutasi lainnya. Ya mungkin saja, termasuk saya juga kan seorang ASN, tapi memang saya ASN saya bukan di Kementerian Kesehatan ya, saya ASN saya di kementerian yang lain, Kementerian Pendidikan. Tapi kan kalau hal-hal seperti ini terus berjalan di dalam birokrasi kita, ini kan tidak baik sebenarnya untuk kita berbangsa dan bernegara. Saya lihat begitu dari konteks besarnya globalnya. Nah, sekarang saya mau beralih ke Dr. Bahar. Dr. Bahar, kenapa ketua-ketua kolegium itu yang disasar dan kenapa kolegium yang kemudian didelegitimasi? Sebenarnya ada kepentingan apa? Jadi ini ceritanya panjang, tapi nggak apa-apa, kita bikin singkat saja, Pak. Bahwa mulai dari pemahaman mendalam tentang kesehatan buat siapa, dan ini terjadi perubahan, bukan hanya di negara kita, tapi di berbagai negara. Bahwa kesehatan yang tadinya merupakan hak daripada rakyat, kemudian dirubah menjadi bentuk privatisasi. Dan kalau kita lihat, satu area yang belum disentuh selama ini adalah kesehatan. Jadi kesehatan itulah yang kemudian secara sistematis dan terstruktur dilakukan perubahan melalui kebijakan yang tidak meaningful participation, yaitu Undang-Undang Omnibus Law yang berakhir pada Undang-Undang Nomor 17. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 17 itulah ada kata-kata kolegium yang tadinya di dalam undang-undang masih dikatakan itu dibuat oleh para ahli, tetapi dalam peraturan di bawahnya kemudian terlihat tidak lagi, bahkan menentang undang-undang. Jadi peraturan di bawahnya itu against undang-undang sebenarnya. Against undang-undang. Itulah kenapa berbagai cara dilakukan oleh kita semua yang digabung dalam aliansi, dalam Doktara, aliansi ketahanan. Karena kita melihat ini bukan sekedar ecek-ecek di bawah saja, tapi dampaknya kepada ketahanan kesehatan. Kolegium itu adalah pengampu daripada keilmuan. Nah, kolegium yang pengampu keilmuan, kejernihan ilmu tadi kemudian dimasuki oleh unsur-unsur politis. Tapi
politis yang dalam arti kata kita lihat kekuasaan yang otoritas yang tanpa kewajaran. Kan? Itu kan yang kemarin diceritakan sama Prof. Sukman. Ada Royal College. Royal College itu negara. Kemudian bagaimana kemudian pemerintahan. Negara dan pemerintahan itu saling menguatkan untuk kepentingan rakyat. Tapi hari ini kita lihat kekuasaan palsu dengan otoritas palsu melakukan kegiatan-kegiatan yang kemudian menyebabkan ujungnya adalah neoliberalisme, Calvinis, Machiavellis, dan terlihat bahwa ada keinginan untuk cepat-cepat menguasai agar kemudian kita dengar ceritanya bagaimana waktu Dr. Rizky menyampaikan kepada yang kita sedang katakan ini tentang bagaimana status kesehatan jantung anak di negeri ini. Itu nanti yang kedua yang saya mau tanya. Saya mau lanjutin. Yang pertama, jadi yang di judicial review itu isunya apa? Kan yang tadi peraturan di bawah undang-undang yang bermasalah. Terus kenapa mesti undang-undangnya di judicial review? Karena kalau undang-undangnya sendiri, Mas, itu memang harus di judicial review. Karena baik secara materi maupun secara satunya lagi itu istilah hukumnya apa? Substansi ya. Materi itu substansi, formil maupun material. Formil. Ya, formil udah pernah kita bajukan. Tetapi kan kita dikalahkan 45. Yang formil. Nah, tetapi pada waktu itu barangkali kita tidak siap betul dan keadaan suasana kenegaraan waktu itu sangat sehingga 45. Apa yang materialnya bermasalah sehingga kalau materialnya bermasalah itu ada berbagai. Salah satu adalah mengenai kolegium ini. Oke. Jadi kolegium ini yang harusnya itu ranahnya dari organisasi profesi itu secara perlahan-lahan di take over ya. Di seluruh dunia begitu, tidak ada tuh gitu. Politis kemudian masuk, kewajiban politis masuk kemudian mengatur apa standar ini, apa standar itu, nggak bisa. Dan bahkan yang menyedihkan adalah dengan cara-cara yang ada sekarang itu memecah belah di antara saudara-saudara sendiri. Jadi kalau gitu saya mau simpulin dalam 1-2 kalimat. Ada kepentingan yang mencoba mengambil alih kolegium. Ya. Dan Indonesia menjadi unik karena satu-satunya kolegium yang tidak berbasis pada keputusan dan musyawarah organisasi profesi itu hanya di Indonesia. Saya kira begitu. Dan itu yang kemudian disampaikan oleh Profesor Sukman Tulis Putra yang seharusnya hari ini datang, tapi pagi tadi subuh mengatakan, Dr. Bahar maafkan, sampaikan salam kepada BW karena saya tidak enak badan dan demam, tetapi semangat beliau untuk memastikan besok kita akan PTO-in lagi terakhir. Ini ada ketidakwarasan dalam situasi kayak gini. Kalau saya memahaminya begini, karena kita juga belajar sejarah ya. Saya kalau aspek hukumnya saya juga nggak paham juga. Tapi begini, saya memahami dari aspek sejarah, historisnya, bahwa kolegium ini sudah sangat lama. Kalau saya baca sejarahnya sejak tahun 78, itu kolegium memang selalu dia di dalam organisasi profesi. Dan selama ini kita di internal pendidikan merasa tidak punya ada masalah dengan apa yang selama ini berjalan dengan baik. Dan hubungan dengan pemerintah juga selama ini kolegium ya baik-baik saja. Itu dari aspek historis yang saya pahami. Dan yang kedua yang saya pahami juga, yang berkumpul di dalam kolegium itu adalah para ahli yang betul-betul ahli untuk menjaga keilmuan ini, mumpuni. Jadi nggak belum tentu ahli yang betul-betul ahli itu nggak semua juga bergabung di kolegium. Tentu ada hal yang harus dijaga di situ dalam aspek keilmuan ya, bukan karena konteks personal siapanya, tapi bagaimana menjaga keilmuan ini agar benar-benar tujuannya ilmu ini berkembang adalah untuk kepentingan kemanusiaan. Saya sih memahaminya seperti itu. Jadi ketika kolegium ini ditarik menjadi salah satu perangkat alat pemerintah, saya sih memahaminya ini bakal berdampak buruk nanti di kemudian hari. Seperti itu. Jadi kolegium sebagai pengampu ilmu, sekarang ditindas dan didelegitimasi oleh kekuasaan dalam hal ini. Jadi yang kita gugat di Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya karena kedudukan kolegium yang tiba-tiba tidak lagi di bawah organisasi profesi. Itu yang jadi. Ada pertanyaan kedua, terima kasih Mas Diki, untuk Dr. Bahar nih. Tadi disebut-sebut ada kekuatan neolib dan perilaku Machiavellis. Apakah itu yang menyebabkan paradigma kesehatan diubah
dari healthcare menjadi health industry? Karena ada kepentingan ini. Ya, jadi barangkali awal tahun 2023 sebelum undang-undang itu kita berbicara sama Pak Antoni Budiawan, seorang ekonom yang kemudian lurus. Dia menyampaikan bahwa harus dengan kehati-hatian melihat peristiwa yang terjadi di berbagai tempat, bahwa privatisasi pelayanan kesehatan atau privatisasi hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan publik itu harus dilihat dengan hati-hati. Dan kita lihat apa yang terjadi. Bagaimana kemudian di berbagai negara kesehatan itu kemudian menjadi komoditi. Sementara kita juga lihat di belahan negara lain kesehatan itu menjadi bagian daripada kesejahteraan. Sehingga pembiayaan kesehatan itu diatur sedemikian rupa, tidak seperti kita. Dengan undang-undang pembiayaan kesehatan itu yang namanya mandatory spendingnya hilang. Termasuk juga kemandirian tadi. Nah, sekali lagi arah daripada neoliberalisasi itu adalah memastikan bahwa industrialisasi dia buta tanpa etika, dia buta tanpa adanya profesionalisme. Butanya terhadap etik dan profesionalisme itu maka akhirnya akan menyebabkan supply create demand. Dan kita lihat hari-hari ini bagaimana disebarkan berbagai alat-alat yang kelihatannya sepertinya benar tetapi tidak mempunyai dasar. Nih dokter barangkali bisa. Ya, nanti saya akan masuk. Jadi teman-teman, ini ujungnya bisa korupsi nih. Karena industrialisasi, berbagai alat kesehatan dikirimkan tapi tidak berbasis pada kepentingan kenapa alat kesehatan itu perlu dikirim. Nah, saya mau tanya sama Dr. Rizky nih. Dr. Rizky ini ada yang menarik nih. Ada satu tulisan. Nyawa 70.000 bayi tak tertolong gegara krisis dokter spesialis. Dan di situ ada pernyataan-pernyataan yang sangat bombastis dari Menteri Kesehatan. Ya. Nanti mohon diklarifikasi. Dan kemudian pertanyaannya gini, apa benar problem mengenai bayi yang tak tertolong karena ada masalah dengan jantung ya? Terus kedua, kalau iya, apakah kemudian policy yang dibuat untuk mengatasi itu yang seharusnya dilakukan oleh Menteri Kesehatan itu sesuai dengan kebutuhannya? Atau sebenarnya dia sedang memperburuk situasi itu tapi membuat justifikasi seolah-olah ini kebijakan yang benar. Itu kebijakan yang berbasis pada industri kesehatan misalnya. Dan kelakuannya dilakukan secara machiavellis. Saya ingin tahu nih, Dokter Rizky itu ahlinya kan ahli sama dengan Dokter Piprim yang sedang kita bahas ini. Kebetulan Dokter Piprim kan guru saya sama. Jadi kami tergabung dalam dokter ahli jantung anak yang tergabung di dalam UKK kardiologi itu tadi. UKK kardiologi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, jadi terkait dengan data itu tadi ya, yang itu berita memang sudah lama. Beritanya itu 23 Januari ya. 5 Januari 2023. Ya, jadi sekitar tahun 2022. Jadi ini mungkin saya baca ininya dulu ya. Waktu historinya kenapa muncul data itu. Waktu itu kita dipanggil oleh Pak Menteri Kesehatan. Saya ada dari Himpunan Bedah Toraks, bedah jantung ya, ada dari dokter jantung juga. Kita dipanggil oleh Menteri Kesehatan untuk memaparkan masalah layanan jantung anak di Indonesia. Lalu data itu kita berikan. Jadi kita sampaikan ke Pak Menteri pada waktu itu bahwa penyakit bawaan yang paling banyak itu sebenarnya penyakit jantung bawaan. 1 dari 100 bayi baru lahir itu lahir dengan penyakit jantung bawaan. Nah, kalau kita lihat angka kelahiran di Indonesia tiap tahun tuh 5 juta, maka diperkirakan 50 juta. 50.000. 50.000, sorry. Dari 5 juta tuh 50.000 orang anak lahir dengan penyakit jantung bawaan. Nah, 25% tuh dinyatakan kritis. 250.000. Berarti 12.500. Nah, kemudian Pak Menteri tanya, berapa yang bisa ditangani dari itu? Lalu dibukalah data di Rumah Sakit Jantung Harapan kita dan beberapa rumah sakit vertikal. Jumlahnya itu tidak sampai 5.000 sebenarnya pada itu ya, kita buat kumpul jadi data. 10%-nya ya daripada yang 50.000 tadi. Jadi 7.000 sebenarnya itu beritanya mungkin terlalu bombastis. 70.000 saya nggak tahu angkanya dari mana, tapi 7.000 itu tidak tertangani. Dan ditanya, memang pada waktu itu Pak Menteri nanya, jadi bayi itu gimana? Ya kalau dia tidak meninggal ya dia dalam kondisi cacat.
Tentu ini masalah. Pak Menteri pun waktu itu atensi sangat tinggi. Ini masalah, ini harus kita atasi bersama. Kita sepakat pada waktu itu dan kita kasih solusinya. Solusinya Pak, pertama buat mapping bagaimana pemerataan dokter jantung anak di seluruh Indonesia. Kemudian kita buat pemerataan mana rumah sakit yang bisa dikembangkan untuk layanan jantung anaknya. Lalu bagaimana kita mengembangkan layanan jantung anak itu mulai dari puskesmas sampai ke pusat rujukan. Jadi kita kasih masukan ke Pak Menteri pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga kita sebut apa yang harus diatasi dari Aceh sampai Papua supaya orang tidak dirujuk ke Rumah Sakit Jantung Harapan kita itu atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, karena ini dua rumah sakit rujukan yang dianggap mampu pelaksana untuk layanan jantung anak yang bedah jantungnya ada, intervensi non bedahnya ada. Nah itu di dua rumah sakit itu RCM dan Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Tapi antrian itu Mas Bambang itu pasien itu bisa 3-4 tahun, 3 tahun. Antri. Jadi kalau bisa dicek itu saya udah pernah survei langsung tuh di sekitar Rumah Sakit Jantung Harapan kita atau di rumah sakit itu banyak pasien dari daerah harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk sewa kos, makan, minum, menunggu antrian operasi. Itu banyak sekali dari daerah-daerah. Dan ini kan sebenarnya uang negara juga melalui uang rakyat yang keluar kos karena pelayanan yang tidak baik, tidak merata di seluruh Indonesia. Dan kita kasih mapping ke Pak Menteri. Ini loh Pak yang harus dibuat untuk seluruh Indonesia. Dan Pak Menteri waktu itu setuju. Cuma saya bingungnya ketika itu sampai ke media, Pak Menteri ngomongnya perlu dokter asing. Nah itu saya terus terang kok jadi arahnya perlu dokter asing. Jadi data saya yang saya berikan bahwa bayi dengan, kalau kita baca beritanya yang lalu itu, bayi dengan kelainan jantung bawaan sekian yang tertangani, sekian tidak tertangani, ini karena katanya kurang ahlinya sehingga perlu dokter asing. Saya pada waktu itu kita sama sekali tidak pernah ngomong dokter asing. Tidak pernah sama sekali. Jadi yang keluar di media tahun 2023-nya kenapa menjadi dokter asing? Jadi pada waktu itu saya melihat ada hal yang nggak pas. Dan waktu itu saya tagih dengan ke jajaran-jajaran, mana rencana yang mau buat pelatihan untuk dokter jantung anak, mana rencana mau buat pemerataan mapping, mana rencana mau mengadakan obat-obat yang sangat dibutuhkan itu yang sampai sekarang belum ada, mana yang katanya mau menyediakan alat USG di setiap rumah sakit kabupaten kota, itu sama sekali nggak ada, nol. Jadi sama sekali kalau tidak. Saya mau bilang ini manipulatif sih sebenarnya. Nah ya, jadi saya lebih melihat kok hanya data diminta dari kita, tapi malah digunakan data itu untuk ada motif lain. Jadi itu. Dan terkait dengan masalah dokter Piprim ini jadi paradoks. Karena di saat kita butuh dokter jantung anak yang cukup banyak, malah ahlinya dipindahkan ke tempat yang tidak ada center pendidikan dokter jantung anaknya. Itu Rumah Sakit Fatmawati, ada satu orang di sana itu, Dokter Muhammadin. Dia tidak bisa layani jantung anak secara paripurna karena ada kapasitas yang rumah sakitnya memang belum bisa memenuhinya. Jadi kalau dokter Piprim di tempat situ, dia mau buat apa juga dokter Piprimnya nggak bisa kerja. Satu, manipulatif, dua, abusif, ketiga justru dia yang menjadi penyebab nih kebijakan itu ya. Iya. Dan kepemimpinan Pak Menteri, dia yang menjadi penyebab masalah jantung anaknya menjadi problem besar lagi. Karena ahli-ahlinya tidak ditaruh di pusat-pusat yang terbaiknya kan. Pada waktu itu saya sudah sama senang ya dengan Pak Menteri. Saya bahkan senang, ini belum ada menteri yang bicara sampai mau berkomitmen untuk pengembangan layanan jantung anak. Pada waktu itu saya agak terkesima ya. Sekarang gimana? Sekarang ya saya dengan seperti kejadian di tahun 2023 itu saya sedikit menarik diri. Saya lebih fokus kepada bagaimana teman-teman anggota UKK kardiologi yang sebenarnya bisa bekerja dengan baik, bisa melayani dokter-dokter pasien-pasien di daerah itu dengan cukup baik ya, supaya jangan sampai pasien-pasien itu semuanya dirujuk ke Jakarta. Itu yang sedang saya upayakan. Tapi di situ ada muncul 3 isu tuh, dokter Rizky. Pertama, apa kan yang dikemukakan jelas tuh semua tantangan problem gini. Kok kemudian outputnya dokter asing gitu. Satu. Terus yang kedua muncul, ini apa urusannya dengan kolegium yang kemudian mau diambil alih gitu loh. Kan justru diperlukan karena tantangannya begitu besar, kita memerlukan pengampu yang semakin banyak gitu. Tapi kenapa justru kolegium yang dihancurkan? Ini jadi begini, ada juga salah satu hal yang diminta Pak Menteri pada waktu itu bagaimana mempercepat jumlah dokter. Nah, itu gimana? Jumlah dokter jantung anak yang katanya kita pada waktu itu hanya sekitar 70 itu, Pak Menteri minta gimana bisa dipercepat nggak? Saya bilang Pak, standar di luar negeri itu Pak 3 tahun, kita buat 2 tahun. Bisa lebih cepat nggak pada waktu itu? Akhirnya kita buatlah suatu kurikulum ya dalam konteks untuk pemerataan. Pendidikannya bisa 1 tahun atau bahkan 6 bulan.
supaya bisa untuk memenuhi kebutuhan daerah. Saya sampai harus diskusi nih sama guru-guru saya yang ahli-ahli, bisa nggak ahli jantungan? Wah, itu di bawah standar. Kalau itu kita paksakan. Jadi Pak Menteri ingin memperbanyak volume, tidak mendasarkan atau tidak mempertimbangkan soal kualifikasi ya, kualitas. Iya. Jadi itu yang akhirnya oke, saya bilang. Saya lanjut. Bukanlah ini namanya pembunuhan ya? Mas Bambang. Jadi saya kira lanjutin dulu. Jadi pada waktu itu kita mengalah untuk masyarakat. Artinya kita gini, ya mungkin Pak Menteri pada waktu itu berpikirnya supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik, dengan banyak ahli di daerah-daerah. Oke lah, kita pakai sistem yang waktu itu oke Pak, saya bilang kita buat pendidikan, tapi yang namanya ada jalan yang namanya model pengampuan. Jadi walaupun ahlinya dididik ini tidak bisa dibuat di daerah, tapi pada waktu itu pun tidak ada komitmen yang serius untuk segera ini bisa ini, karena pada waktu itu juga akhirnya urusan dengan kolegium juga kan dengan kolegium. Jadi arahnya gimana kalau nanti kolegium yang nanti ini di bawah kolegium ini akhirnya bisa. Oh, jadi kolegium memang harus dihancurkan dalam tanda petik karena dia bisa mengganggu percepatan fabrikasi produksi dokter. Jadi kolegium itu kan yang menentukan seorang dikatakan ahli itu berapa lama, itu kan kolegium. Tidak bisa dong misalnya dengan alasan kita butuh sangat banyak sehingga dibutuhkan pala ahli yang kita sebut profesional ini dengan menurunkan standar. Itu rasanya. Jadi sekali lagi semakin justified argumen bahwa memang ada kebutuhan abusif untuk menghancurkan kolegium itu ya, mengambil alih itu dengan mengambil alih. Ya, diambil alih dengan kemudian supaya kebijakan-kebijakan yang sifatnya memperbanyak lulusan itu terjadi tanpa memperhitungkan kualitas. Kita melakukan analisis itu di IDAI. Makanya waktu itu ada rapat UKK yang seluruh anggota UKK ini juga tergabung di kolegium juga. Kita semua tergabung di kolegium. Pada waktu itu kita memutuskan kita harus mempertahankan ini. Nah, pada waktu itu belum sempat keluar statement kita, sudah dimutasi duluan 2 orang itu. Ketua UKK Tumbuh Kembang, Dr. Fitri dan Dr. Hikari, Sekretaris Umum. Sudah duluan dimutasi. Akhirnya kita cooling down. Tunggu dulu lah ini. Ya pada waktu itu kita merasa kok kayaknya di internal kita ini ada masalah nih. Kenapa bisa bocor gitu ya? Bocor informasi yang sebelumnya harusnya suratnya dulu keluar baru ini, tapi udah bocor. Oke. Dokter Bahar mau tambahin? Iya, jadi Mas, saya berpikir memang ini ada nama respon yang instinktif. Instinktif. Ya, jadi respon yang dilakukan oleh pejabat publik ini itu instinktif. Tapi kalau kita bilang instinktif, sebetulnya bukan instingnya, tetapi adalah respon yang didesain untuk melemahkan kekuasaan, melemahkan otoritas, tapi pada saat yang bersamaan mencapai tujuan. Lemahkan kolegium, hajar kolegium, pecah kolegium, tapi kemudian kepada publik tunjukkan bahwa kami peduli kepada publik. Inilah yang disebut dengan koruptif. Itu yang koruptif. Sikap dan perilaku koruptif ya begitu. Dan menurut saya kita belajar tentang bagaimana etika pejabat publik yang kemarin kita bicarakan, Mas. Harus ada kemampuan untuk melihat secara sistem, tidak seperti yang disampaikan kemarin bahwa melihat sesuatu seperti yang namanya orang buta melihat gajah. Orang buta melihat gajah. Nah, jadi ini yang terjadi sebetulnya. Apanya respon otoritas yang kemudian keliru, dan kemudian hanya tujuannya adalah tadi bahwa ada alat-alat yang akan disediakan, siapa yang memakai alat, di mana alat itu dipakai, apakah hasilnya memenuhi aturan-aturan atau tidak, itu tidak terpikirkan. Kalau dulu saya 3 in 1 ya, reaktif, kolusif dan koruptif. Jadi reaktif itu tidak berbasis pada pemahaman yang serius. Kolusif karena dia kerjasama kan dengan kepentingan klien. Dan itu semuanya koruptif. Dan itu contoh Machiavelli kan, Mas? Yes. Terus hari ini kan ada berita ya dari Detikcom itu yang klarifikasi dari Kementerian Kesehatan terkait alasan pemindahan Dr. Piprim yang katanya jadi ada pembohongan publik. Saya bilang coba tunggu dulu Mas, Pak Dokter, jelaskan dulu rangkaian kenapa Dr. Piprim atau proses bagaimana Dr. Piprim dimutasikan itu. Nah, di tulisan saya itu saya sudah sebutkan sebenarnya yang paling tahu alasan mutasi itu kan Kementerian Kesehatan. Untuk netizen ini bukan di tulisan sini, coba jelasin. Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya
alasan secara ininya tentu Kementerian Kesehatan ya. Ya, tapi gimana prosesnya itu, benar nggak itu Pak? Nah itu yang kita kaji. Jadi kita melihat banyak aturan-aturan yang sangat dilanggar. Oke, apa oleh aja misalnya? peraturan Badan Kepegawaian Negara, peraturan KN dilanggar, ASN, peraturan ASN dilanggar. ada peraturan tentang peraturan pemerintah tentang ASN sendiri itu dilanggar, tentang bagaimana seseorang itu harus mutasi. Jadi harus ada pemberitahuan terlebih dahulu, harus ada alasan yang memang cukup objektif bahwa seseorang itu dipindahkan dengan alasan misalnya kalau kasusnya ini ya Dr. Piprim, karena memang di sana ingin penguatan ahli penanganan jantung pelayanan jantung anak di rumah sakit yang baru, sehingga kalau di rumah sakit Cipto itu menumpuk sehingga perlu dipindahkan. Itu misalnya contohnya, disebutkan saja alasan itu gitu kan, biar nanti kita kaji lagi bahwa alasan itu sebenarnya tidak tepat begitu. Kemudian juga banyak saya lihat peraturan-peraturan yang tentang kepegawaian terutama ya. Karena Dr. Piprim itu yang kita tahu kinerjanya sangat baik. Sangat baik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi dan pasien-pasiennya itu banyak yang menunggu beliau. Jadi banyak pasien-pasien jantung anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo itu dia nggak mau datang ke dokter yang lain, harus ketemu Dr. Piprim, dia nggak mau. Nah, ini kan jadi persoalan kalau misalnya nanti dilayani apa bisa dipindahkan pasien dari Rumah Sakit Cipto ke Mangunkusumo? Tidak segampang itu, dan orang juga ya tentu kan ada banyak hal yang harus dilihat dari aspek apakah Rumah Sakit Fatmawati mempunyai kemampuan untuk memberikan layanan jantung anak paripurna. Kan harus dikaji, padahal itu belum. Kemudian belum tentu juga Dr. Piprimnya mau dipindahkan. Nah, kalau dia nggak mau berarti kan dia tidak, artinya pasien-pasien yang selama ini sudah rajin berobat jadi tidak bisa berobat lagi ke Dr. Piprim. Oke, terus setelah itu muncul di Detik. Di Detikcom itu dia buat klarifikasi. Dia itu siapa? Kementerian Kesehatan, humasnya ya, maksudnya Kementerian Kesehatan buat Humas klarifikasi. itu cuma corong aja kan, Ya, yang punya ini pasti menterinya kan? Ya, itu yang saya sebut pembohongan publik. Kenapa saya sebut pembohongan publik? Ya. Karena disebutnya di sana ada ahli jantung anak yang sudah memasuki masa pensiun. Hups. Padahal itu enggak benar. Itu yang di Rumah Sakit Fatmawati itu, padahal yang berpraktek dokter ahli jantung anak ada satu orang, itu adalah muridnya Dr. Piprim. Kan lucu, murid mau pensiun digantikan sama guru, kan lucu ya. Nggak masuk akal tuh. Kemudian mereka memang usianya sama. Dia 7 tahun lagi baru, kalau memang batas usia pensiun 65 tahun, dia 7 tahun lagi masih bisa berpraktek. Dr. Piprim juga 7 tahun lagi, Dr. Muhammadin juga 7 tahun lagi. Jadi alasannya itu terlalu dibuat-buat. Ya satu kan? Kebohongan itu kebohongan ya. Yang kedua pembohongan, dia bilang mau memperkuat layanan di Rumah Sakit Fatmawati. Kita udah kasih masukan sama kementerian, udah jauh-jauh hari saya bilang apa yang harus dipenuhi untuk mengembangkan suatu layanan jantung anak. Tidak semata-mata SDM-nya saja disediakan, tapi peralatan yang lainnya. Apakah Rumah Sakit Fatmawati sudah siap? Di sana tidak ada pelayanan jantung terpadu. Itu maksudnya tugas dari Menteri Kesehatan untuk membuat infrastruktur itu ya. Infrastruktur itu kan harus dibuat. Jadi harus ada tenaga terampil yang lainnya. Kemudian dia bilang di sana satu lagi yang pembohongan publiknya, dibilang katanya untuk pendidikan, karena di sana adalah rumah sakit pendidikan utamanya Fakultas Kedokteran UIN, Universitas Islam. Itu pendidikan S1, sementara Dr. Piprim ini dia subspesialis yang harus mendidik spesialis dan subspesialis. Jadi nggak bisa dikategorikan sama model rumah sakit pendidikannya utamanya. Di FKUIN itu belum ada pendidikan, jangankan pendidikan subspesialis, pendidikan spesialis juga belum ada di sana. Jadi sangat-sangat tidak objektif dan alasannya terlalu dibuat-buat. Jadi mungkin ini bagian dari klarifikasi saya juga, karena mereka kan mengomentari tulisan saya juga, jadi saya komentari kembali. Oke. Teman-teman, ketidakwarasan itu menyerbak, tapi tidak semerbak di labirin dunia kesehatan kita, dan ini membuat tidak sehat. Bagaimana mungkin kesehatan didasarkan kepada ketidaksehatan? Dan ini dilakukan oleh orang yang menduduki puncak jabatan di sebuah kementerian. Dan ini tidak dilakukan sekali dua kali. Ini terus menerus, sistematis, terstruktur, dan masif. 3 yang disasar. Dihancurkanlah kolegium, supaya kemudian lembaga pengampu ilmunya ini tidak bisa lagi menjadi bagian penting yang selalu ingin menguatkan kualitas, bukan sekedar jumlah dari seorang dokter ahli. Terus kedua, dibuatkanlah atmosfer ketakutan. Siapa yang melawan,
Dipindahkan. dia pasti dipindahkan. Dan diproduksilah kebohongan-kebohongan untuk menjustifikasi kebijakan. Ini adalah tindakan yang sangat koruptif. Selamat datang kewarasan, kita harus lawan kesehatan yang tidak diwaraskan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.